Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ketus amat jawabnya. Kita buat video ini jam 11, Pak. Oke, jam 11. Bawah sadar banget. Ya. Kita coba ngobrol-ngobrol nih ya. Harapan banyak orang dan mungkin tidak ada orang yang tidak punya harapan. Pastinya punya harapan benar. Dan lebih familiarnya lagi itu menjadi sebuah doa. Kalau dalam kacamata Gus, doa itu apa sih? Gimana sih? Ya. Itu dulu ya kita ya. Iya. Doa. Gini, Pak Di. Karena pada akhirnya muaranya orang belajar itu kan ingin doanya terkabul. Iya. Muaranya kan ke sana. Anda belajar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Diajarkan banyak teknik. Pada akhirnya ingin agar doanya terkabul. Goalnya terkabul. Goalnya tercapai. Cuman itu kan? Iya, iya, betul, betul. Agama kita ini ada jutaan orang yang membahas benar. Jauh sebelum kita dilahirkan, doa ini sudah jadi misterius. Iya. Dan sebenarnya kalau kita ngulik-ngulik ke pemahaman agama kita, Islam, sudah terjawab semua. Sangat sudah terjawab. Nah, kenapa saya bilang agama begini, Pak Di? Agama itu jangan dijadikan kungkungan atau penjara. Agama itu adalah sebuah ruang aturan. Oke. Tapi ketika ngomong aturan, kan banyak orang yang menganggap bahwa jadi terlalu banyak aturan. Enggak, aturan itu dibuat untuk manusia. Mengenakkan manusia. Kalau tidak ada aturan, betapa porak-porandanya dunia ini gitu. Ya kan? Dengan segala manusia itu kan diberikan, tidak hanya diberikan iman, tapi juga ada nafsu di dalamnya. Nah, ketika agama tidak berperan di situ, luar biasa, Pak. Makanya bahkan dalam berdoa pun Allah berikan aturan. Ya kan? Di dalam berdoa Allah memberikan aturan. Iya, aturan supaya doanya terkabul gitu maksudnya. Cara. Memberikan cara itu. Ya, belajar ke A, B, dan C, dan seterusnya. Intinya agar doanya terkabul. Kenapa nggak buat pertanyaan? Doa itu apa? Nah, itu mulai dari yang paling dasar dulu. Supaya doa kita terkabul, ya kita harus tahu doa itu apa. Doa itu dimaknai pada umumnya adalah dengan meminta. Ini sekali lagi bukan bicara konteks salah benar, Pak Di ya. Iya, iya. Doa itu dimaknai dengan meminta. Karena kata baku atau bahasa bakunya atau bahasa Qur'annya adalah qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berdoalah padaku, akan niscaya akan aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Bukan meminta sebenarnya. Kalimat di dalam Quran itu enggak. Oke. Tapi doa itu kita maknai meminta. Coba kalau dibuka Quran sebenarnya berdoalah padaku. Bukan memintalah padaku. Berdoalah padaku maka niscaya akan aku kabulkan. Berdoa ya. Iya. Nah, cuma ya tidak, sekali lagi konteksnya bukan bicara salah benar. Bicara doa itu diartikan waktu kita ngaji di dasar keilmuan dalam ngaji, doa itu dimaknai meminta. Sehingga kita kan pada umumnya gini, mengartikan kata meminta itu kan gini. Padahal sangat banyak sekali arti dari kata meminta itu tidak selalu begini. Ada arti yang lain? Oh iya. Oke. Saya kalau minta sesuatu ke Bapak, ini pilihan ya, ke Bapak saya almarhum dulu. Pak, saya tolong beliin ini, Pak. Atau saya cenderung mengerjakan apa yang diperintahkan Bapak saya. Barulah Bapak saya mau ngasih. Saat saya minta, boleh jadi Bapak saya nggak ngasih. Tapi ketika
saya merayu bapak saya dengan mentaati dan mengikuti dia, perintahnya apa saya lakukan. Bapak saya memberikan itu dengan sendirinya tanpa saya harus mengulangi permintaan saya. Dan rata-rata kita begitu sebenarnya ke orang tua. Oke ya, di situ dulu ya. Oke. Sekarang doa sama dengan meminta katanya. Sekali lagi ini bukan konteksnya bukan nyalakan atau membenarkan, enggak. Kita analisa, kita cermati baik-baik. Berdoa sama dengan meminta, enggak salah. Tapi sayangnya ketika diartikan begini kita berhenti ngajinya. Padahal masih ada level-level yang akan membahas tentang doa itu sendiri yang tidak dengan cara meminta. Artinya definisi doa perlu kita sikapin lebih bijak, lebih cerdas, dan perlu kita luaskan kerangka berpikir kita gitu. Bedah dulu. Dibedah dulu Doanya itu apa? Oke. Kata doa itu apa? Oke, dapat satu kata yaitu artinya adalah meminta. Tapi meminta pun kalau dibedah pun banyak caranya. Banyak artinya. Kayak misalnya begini, kalau jawaban to the point-nya, Ya. yang paling menarik itu Allah katakan begini, Badi. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah. Doa kita kan terletak di tambah ini. Iya, iya. Dikorelasikan. Bukan cocok logi, memang begitu. Oh, memang Makanya syukur itu adalah doa. Nah, ditambahnya itu kan sebenarnya doanya kita. Ini dalam rangka kita bahas doa supaya bagaimana sih berdoa itu yang Allah kabulkan gitu. Iya. Supaya doa kita terkabul begitu kan? Iya. Oke. Kata tambah, kata Allah ini kan menunjukkan inilah yang kita inginkan. Kita kan terus ingin ditambah terus kan sebenarnya kan. Iya. Dari satu pingin dua, pingin empat dan seterusnya berkelipatan. Itu kan lumrahnya manusia begitu. Gara-gara kita fokus pada makna doa dengan meminta, kita lupa pada yang lebih esensi di dalam Cara bersyukur. itu baru sebagian kecil kan. Iya. Kalau kita kaji lagi dari seluruh kisah-kisah para nabi, hampir jarang sekali yang menggunakan kata meminta. Semuanya lebih membuktikan penghambaannya ke Allah. Tapi di dalamnya mereka berdoa sebenarnya. Mereka melakukan doa dengan cara yang berbeda, tidak dengan meminta. Atau mungkin dari Gus Derajat definisikan dulu doa itu yang seharusnya seperti apa supaya doa itu Allah kabulkan gitu. Oh, kalau jawaban singkatnya ya saya tuh Baru nanti mungkin masuk ke teknisnya gitu ya. Langkah-langkahnya doa-doa supaya Allah kabulkan. nih ya, ini mau masuk ke situ. Oke. Kalau belajar dari beberapa kisah Nabi yang masyhur, salah satunya yang masyhur banget, terkenal banget, kita tahu Nabi Allah Yunus. Ada nggak kata meminta di situ? Nggak ada. Sebelumnya dia pasti meminta, tapi nggak Allah keluarkan. Tapi ketika cara dia meminta dirubah, tapi tetap meminta, tapi dirubah caranya. Dengan mengakui keesaan Allah, mengakui keagungan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta. Maha suci, mengagungkan Allah lagi. Yang terakhir, malah nggak ada permintaan. Sejatinya aku tergolong orang-orang yang zalim ya Allah. Lantas kenapa Allah keluarkan? Itu baru Nabi Allah Yunus. Oke. Nabi Allah Ibrahim. Mbahnya para nabi. Setelah Nabi Allah Adam. Nabi Allah Ibrahim gimana? Nggak ada, ya Allah keluarkan aku dari api, nggak ada. Subhanallah wa ni'mal wakil, al-maula wa ni'mal nasir. Nabi siapa lagi? Semuanya begitu. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf. Bahkan Nabi Adam sendiri, Rabbana dzulamna bertobat. anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Bertobat. Makanya kalau jenengan tembak langsung, gimana Gus caranya berdoa? Terjawab Pak. Bukan dengan meminta, tapi sibuklah memperbaiki diri. Dan memperbaiki batin.
Nah, lalu kan timbul pertanyaan, Pak. Piye memperbaiki diri? Ya, seperti apa? Kalau definisi doa itu tadi kan sudah kita ketemukan. Meskipun arti secara harfiahnya itu meminta, menaruh harapan kepada Allah, tapi itu perlu kita kembangkan merujuk pada ayat Lain Syakartum tadi, bahwa siapa yang bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu disambungkan, ini berarti kan doa yang kita artikan meminta, kita ganti dengan bersyukur dengan cara memperbaiki diri, Melakukan semua perintah. melakukan semua perintah dan memperbaiki diri. Masalahnya kalau kita mikirnya minta, Pak, kita sampai lupa, Pak, berbuat. Saya harus bagaimana? Karena Tapi fokusnya minta terus. Ya. Iya, coba kita pernah telaah enggak? Tadi kita kan udah ngobrol. Kita pernah memperhatikan, mencermati, mengamati, menelaah apa tidak? Doa yang Allah kabulkan, doa kita yang dikabulkan itu hampir nyaris lebih banyak ketika kita tidak peduli terhadap doa kita. Iya. Sok, jangan dibantah dulu. Omongan saya ini perlu dicerna dan dipikirkan. Karena saya ngajar tuh jangan sampai ditelan mentah. Pikir. Hampir semua doa kita yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang terabaikan oleh kita. Dan hampir rata-rata doa yang tidak dikabulkan adalah ketika di situ meletakkan atau di hati kita diletakkan harapan yang berlebihan. Apalagi ngotot. Mengharuskan, Gusti Allah mau diatur. Kita berilmu itu kan bukan agar kita ngatur Allah, tapi agar kita sadar bahwa kembali ke fitrahnya hamba manusia. Iya. Dijamin kok ini, saya jamin doamu dikabulkan. Jadi poinnya kata meminta diganti dengan bersyukur, terus mengakui kesalahan diri, memperbaiki diri, dan tidak menaruh harapan. Tidak menaruh, Lupakan saja gitu ya. abaikan. Tidak ada kata abaikan. lupa. Beda ya sama Beda, lupakan ya. Lupakan kan hilang. Abaikan. Nah, rutinitasnya, Gus. Karena sepemahaman kita begini kan. Berdoa itu setelah sholat. Berdoa itu dikala kita sedang merasa sendiri terus berdoa gitu. Nah, bagaimana menyambungkan itu dengan yang Gus Baraja sampaikan tadi, menghilangkan abaikan doa kita. Nah, teknis bagaimana tuh? Karena yang kita tangkap selama ini kan bahwa doa ini setelah sholat terus kita mengadakan tangan berdoa seperti itu. Nggak salah. Sholat saya junjung tinggi. Oke. Tapi dari dulu kita kan selalu dicekokin begini, Pak. Ini pun harus difikirkan sebelum memutuskan Gus Baraja ini benar apa tidak. Saya juga tidak butuh dibilang benar juga. Sholat dulu kita diinformasikan kalau mau doamu terkabul sholatlah. Iya. Sah itu benar banget. Biar jadi anak sukses, sholatlah. Tapi akhirnya, ya ini perlu sinau, akhirnya sholatnya kita standarkan dengan doa kita. Kalau kata kiai saya, begitu murahnya sholatmu nak. Hingga kau tukar dengan doamu yang hanya bab dunia itu. Oke. Akhirnya dari situ saya bertanya, saya kejar Pak. Karena memang dia mengakatkan saya itu harus belajar. Dan beliau bersedia untuk saya tanya. Lantas sholat tuh harusnya bagaimana? Sholatmu tuh nggak ada hubungannya dengan doamu. Sholatmu itu sesembahanmu. Sebagai bentuk rasa syukur. Berarti Allah sudah kasih dulu baru kau sholat kan? Bentuk pengabdian kita. Bentuk pengabdian. Bukti bahwa diri saya hamba. Udah terlalu banyak Allah kasih. Menyembah ini bentuk saya bersyukur kepada Allah. Sebenarnya Allah nggak butuh juga dengan sholat kita. Tapi di dalam sama guru-guru kita, sama guru-guru ngaji kan kita juga diajarkan tuh runtutan setelah doa setelah sholat gitu kan. Doa duha, doa setelah tahajud, doa setelah sholat hajat. Nah,
artinya perlu kebijakan juga di sini kan. Panduan fikihnya ada, ya kan? Mau dimulai, apalagi di dunia santri harus melalui yang tawasul, baca Fatihah, terus panduan kayak sholat hajat misalnya ada sholat apa doa hajatnya. Nah, kebijakan yang bagaimana tuh supaya harmonis nih Gus? Bagaimana melihat atau menyikapi dogma-dogma itu kan? Mempraktekkan ini, tapi yang saran dari Gus itu juga bisa dimasukkan gitu. Ya. Nah itu bagaimana tuh Gus? Saya mau kalau pertanyaannya arahnya ke sana, saya mau mengambil satu kata yang hari ini abstrak, Pak. Ya. Percaya sama Allah. Oh iya, Percaya kan? percaya. Kalau percaya kan nggak akan nanya lagi, Pak. Oke. Enggak, ini belum selesai ya. Oh belum selesai. Oke lanjut dulu. Saya mau menggunakan satu kata yang paling abstrak, misterius, tapi sangat-sangat ajaib kalau ngerti maksud dan tujuannya. Kata percaya ini begitu abstrak. Jadi gini, saya berdoa setelah sholat. Itu karena Allah suka dan diperintahkan saja. Oke. Doa itu kan perintah. Berdoalah, itu kata lah itu, atau imbuhan lah itu berarti perintah. Karena saya diperintahkan untuk berdoa. Saya percaya Allah pasti kabulkan. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Ketika kita berdoa, sebut kita ya, berarti saya ketika kita berdoa setelah sholat, tanyakan lagi ke dalam hati kita. Dasarnya percaya atau karena ragu? Lalu minta lagi. Oke. Habis sholat minta lagi dengan permintaan yang sama atau doanya sama? Doanya sama. Kalau di Arab, bahasa Arabnya ya, doa yang kita diajarkan dari kecil kan bahasanya sama. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Rabbana dzulamna dan seterusnya. Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Dan satunya. Sama, kita mengulang-ulang itu. Betul. Makanya misterinya sekarang tanya pada diri kita. Landasannya percaya atau ragu berdoa itu? Percaya atau ragu? Itu yang tahu ya masing-masing batinnya. Oke, setuju. Teman saya pengen masuk ke tadi supaya doa itu tidak terkesan hanya meminta. Sementara doa yang diajarkan ke kita tuh semuanya meminta, Lus. Nah, di sini kan ada mohon maaf ya. Perlu kebijakan nih supaya itu berjalan karena semuanya meminta Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid din dan seterusnya. Itu meminta semua. Iya. Baik dari keselamatan, kesehatan, ilmu manfaat, rezeki yang melimpah. Makanya. Nah, itu bagaimana tuh? Makanya sayangnya tidak ada yang salah dengan semuanya ya. Sayangnya kita hanya mendefinisikan doa itu dengan sempitnya, dengan mengartikan kata meminta atau dengan menggunakan kata meminta, berilah dan sebagainya. Iya. Sampai lupa doa yang paling esensi itu bukan itu, Pak. Doa yang paling esensi tadi itu saya bilang memperbaiki diri. Oh, dari mana nih rumusnya kok bisa keluar rumus memperbaiki diri? Perhatikan kisah-kisah para nabi. Semuanya sibuk dan mengakui untuk memperbaiki diri. Semuanya. Tadi contoh Nabiullah Yunus, itu bentuk dia ingin memperbaiki diri, dia mengucapkan itu. Kita kemaslah dengan sebut istighfar begitu kan? Iya. Nah, memperbaiki diri, akhirnya berarti kita sadar, kata kalau memperbaiki diri, berarti ada yang tidak baik loh dalam diri kita. Sehingga doa kita tidak dikabulkan. Apa itu? Pertanyaannya di situ. Iya. Makanya dijelaskan. Riyadhus Shalihin itu juga menjelaskan. Imam Nawawi menjelaskan taubat. Dulu kiai-kiai sepuh kan selalu bilang, perbanyak bertobat, perbanyak istighfar. Artinya, mohon maaf saya potong. Artinya perlu komponen tambahan lagi. Atau yang rutinitas yang kita biasa doa yang sudah runtut, yang sudah disusun para ulama itu, yang akhirnya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah dan wassallallahu ala sayyidina, terus kita tinggal aja itu. Oh enggak. Bisa enggak? Karena semuanya meminta itu. Iya. Poinnya sebenarnya di harapan, tapi harus saya jelaskan dulu. Oke. Meminta itu perintah, Pak. Berdoa itu perintah.
lakukan perintah itu bukan karena harapan, tetapi karena menjalankan perintah. Seperti jenengan sholat. Iya. Ya, jenengan sholat itu murni karena perintah atau karena sampai punya sesuatu? Meskipun ayatnya sudah ditentukan, ya kan? Iya. Dari takbir sampai at-tahiyat salam, kan bacanya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Dan semuanya meminta itu. Semuanya meminta. Tapi dalam meminta, ada enggak, kalau jawaban tegasnya ya, meminta, kenapa mintanya kiai, guru, Iya. kiai kita, dengan memintanya kita kok sama-sama minta loh Pak. Ya, beda ya. Sono dikabulin, sini enggak. Kenapa? Misteri enggak itu? Ya, misteri. Saya dikabulin, kenapa dengan enggak? Atau sebaliknya, dengan dikabulin, kenapa saya enggak? Mintanya sama, kalimatnya sama. Kalau spesifik, gurunya sama, disampaikan di jam yang sama. Materinya sama. Kenapa nggak terkabul? Yang membedakan adalah konsep hati kita. Menerjemahkan kata meminta itu yang berbeda. Boleh jadi, saya ketika meminta, ada dalam benak saya mengharuskan doa saya atau permintaan saya itu dikabulkan. Tapi dengan loss. Ya tugasmu mek minta ya Allah. Dikabulin nggak dikabulkan, kehendakmu ya Allah. Baca saja. Baca saja. Makanya dasarnya keindahan, perintah saja. Nah, perhatikan sekarang, kenapa orang ketika senang, dia berdoa, kemudian dikabulkan. Perhatikan ketika orang punya keperluan, dia berdoa, lama dikabulin. Nggak pernah merhatiin kita di situ. Kebetulan saya ngulik-ngulik ilmu itu sudah belasan tahun. Kayaknya nggak salah deh punya saya. Kayaknya loh. Iya. Semakin sepaneng, semakin jauh. Semakin pingin, semakin jauh. Apalagi semakin panik. Akhirnya dikorelasikanlah dengan ilmu pengembangan diri hari ini. Yang akhirnya titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik gusbar aja sini lagi muter. Kok podo yo? Oke. Kok sama yo? Intinya apa? Bagaimana tidak terlalu menyimpan harapan pada masa depan, jangan juga terikat pada masa lalu, hiduplah ke masa sekarang. Balik kemana? Jantungnya ilmu apa? Syukur, Pak.